karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pagi ini kita bersyukur Tuhan telah menghantar kita ke hari yang baru, dan persis di akhir pekan ini kita dapat merasakan kasih Tuhan yang menyertai kita di sepanjang minggu ini. Kita bersyukur Tuhan yang memiliki kekayaan hikmat, yang membawa manusia kepada sukacita, membawa manusia kepada kedamaian, membawa manusia kepada jalan keselamatan. Dan di dalam Kristus Yesus anaknya yang telah mati di kayu salib dan bangkit serta naik ke surga, memberikan kepada kita janji kehidupan yang baru bersama dengan Dia. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman kehidupan, firman Tuhan di pagi ini yang akan memperlengkapi kita untuk dapat menjalani seluruh kehidupan kita dengan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan dan firman yang akan menuntun hidup kita. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 12 Februari 2022, diambil dari 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita bersyukur dalam kehidupan kita, dalam segala hal yang kita hadapi, kita mendapatkan bimbingan Roh Kudus yang memberikan kita pengertian, yang memberikan kepada kita kekuatan, yang menjaga hati kita untuk tetap selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, yang memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang tidak kita mengerti. Banyak berita-berita yang sering memberikan rasa takut dan kekhawatiran kepada kita. Banyak kejadian-kejadian yang sangat sulit untuk kita pahami. Tetapi karena pertolongan Roh Kudus yang memberikan kepada kita roh hikmat, kita memiliki pengertian dan kita dapat memahami setiap peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita ini dengan tetap bersandar kepada pertolongan Roh Kudus. Kita tahu dalam konteks jemaat Korintus, perselisihan, pertikaian tidak dapat terhindar. Karena orang-orang percaya terjebak mengandalkan hikmat dunia. Mereka mengandalkan kekuatan pikiran dan pengetahuan yang seolah-olah dipahami, seolah-olah dapat mengatasi semua hal dalam kehidupan, yang seakan-akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang kuat untuk dapat mengerti segala kehidupan. Tetapi kemudian hikmat manusia itu sering sekali membawa manusia kepada perselisihan, perpecahan. Bahkan hal itu menjadi sesuatu yang sangat menghambat, sesuatu yang sangat mengganggu perjalanan jemaat di Korintus. Kita tahu bahwa dalam konteks jemaat di Korintus, pengelompokan itu menjadi sebuah realitas yang akhirnya tidak dapat dihindari. Manusia sepertinya bertumpu hanya kepada hikmat manusia, pengetahuan manusia, sehingga mereka tidak mengingat bahwa Roh Kuduslah yang harus diandalkan di tengah-tengah kehidupan untuk membimbing kita, menyelidiki hati kita. Bahkan dengan Roh Kudus kita menyelidiki hati Allah, sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah ancaman yang akan terus menjadi persoalan yang harus kita sikapi dengan arif di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah sebuah loncatan perubahan yang cepat, perkembangan pengetahuan dan teknologi, bertumbuhnya bermacam teori-teori yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Kerap sekali ini memang mungkin saja membuat mata kita silau, kita takjub dan heran dengan perkembangan ini. Tetapi pada yang sama kita harus juga dengan hati-hati dan cermat memperhatikan dengan apakah itu membawa kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup manusia. Pengetahuan manusia sangat terbatas. Pengetahuan dunia ini tidak akan dapat membawa manusia kepada jalan keselamatan. Tetapi dengan pengetahuan dan hikmat Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk mengerti apa maksud Tuhan.
Bahkan kita dibantu dan ditolong, diberdayakan, diperlengkapi oleh pertolongan Roh Kudus, mengerti apa maksud Allah, menyelidiki maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sering sekali mungkin orang dalam setiap peristiwa yang terjadi, kemudian mereka yang hidup di dalam iman, hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, bertanya secara iman, apa maksud Tuhan dengan apa yang terjadi ini? Apa maksud Tuhan dengan apa yang kami hadapi dan hingga saat ini masih terus berlanjut sebagai sebuah ancaman yang sering membuat kami khawatir dan takut, yaitu pandemi COVID ini dengan bermacam-macam varian yang dari waktu ke waktu terus berkembang, membuat hati kami takut dan cemas. Dan kemudian kita bertanya dengan pertolongan Roh Kudus, bagaimana kita mengerti maksud Tuhan, bagaimana menyelidiki kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kita memakai hikmat yang daripada Tuhan melalui tuntunan Roh untuk mengerti itu, memberi kepada kita sebuah jalan yang dapat kita ikuti, supaya kita tidak bimbang, kita tidak terbawa oleh gelombang masalah dan gelombang dampak dari pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan hari ini, di pagi ini mengajak kita, marilah supaya kita sungguh-sungguh boleh dituntun oleh Roh Kudus mengerti maksud Tuhan. Karena Roh Kudus yang mampu untuk menyelidiki maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang tersembunyi melalui pertolongan Roh Kudus dapat dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini yang dialami oleh Yohanes juga dalam penyataan-penyataan yang dia terima dari Allah melalui tuntunan Roh Kudus. Dia mengerti rahasia-rahasia masuk Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah zaman yang begitu terbuka, di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, marilah kita setiap hari memohon pertolongan Roh Kudus supaya Dia yang menuntun kita, memberikan pengertian, pemahaman kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengerti setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga itu tidak menimbulkan kebimbangan, ketakutan. Kita sepertinya kehilangan arah, kita kehilangan orientasi hidup beriman kita, karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang mengitari kehidupan kita, peristiwa-peristiwa yang mengelilingi kehidupan kita, yang terjadi setiap saat. Oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan, diberikan pengertian hikmat yang dari Tuhan, sehingga kita mampu menyelidiki maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Roh Kudus mampu memberikan kita pengertian, pemahaman, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh hikmat yang bersumber daripada Tuhan. Hikmat dunia penting, tetapi tidak akan memiliki arti yang penuh dalam kehidupan kita. Kita memerlukan dan mengutamakan hikmat Tuhan yang mengajar kita untuk dapat memahami segala kehidupan kita, mengajar kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan tugas kita, mengajar kita untuk mengambil pilihan-pilihan yang sangat penting dan mendesak di tengah-tengah kehidupan. Percayalah, hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita diberi pengertian, hikmat untuk mengerti maksud Tuhan dan mengerti apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini. Amin. Marilah kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami hidup dalam sukacita, karena kami bersandar padamu. Kami mengundang pertolongan Roh Kudus untuk memberi pengertian, pengetahuan, supaya kami dapat mengambil jalan-jalan yang sungguh-sungguh bersumber daripada Tuhan. Serta kami tahu, mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan Roh Kuduslah yang akan menyelidiki sehingga apa yang tersembunyi dapat diberitahukan, dapat disampaikan kepada kami melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar kami selalu merindukan hikmat yang daripada Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan penuh hikmat dan kami mengandalkan Engkau. Sertai kami sepanjang hari ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.